Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Era semua. Jumpa lagi dengan saya, Eri Satria Yudatama, di dalam materi Sosiologi kelas 11 SMA. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang sangat menarik, yaitu mengenai pemulihan atau recovery, kemudian ada rehabilitasi, reintegrasi, dan transformasi sosial. Nah, Sobat Teras yang ada di rumah, tentunya Sobat Teras sudah tahu bahwa subbab materi ini adalah materi KD 3.5 mengenai integrasi dan reintegrasi sosial. Nah, kita tahu nih di dalam peta konsep pembelajaran yang saya buat, bahwa di video-video sebelumnya Sobat Teras sudah belajar mengenai pengertian integrasi, bentuk, proses, faktor pendorong, kemudian juga belajar mengenai disintegrasi sosial, perdamaian, integrasi, kohesi. Pada kesempatan video ini, Sobat Teras melanjutkan materi mengenai pemulihan, recovery, rehabilitasi, rekonstruksi, transformasi sosial, dan reintegrasi sosial. Nah, Sobat Teras tentunya sudah tahu bahwa integrasi itu adalah sebuah penyatuan dan dua unsur atau lebih menjadi suatu kesatuan yang utuh. Bagaimana di dalam sebuah integrasi sosial ada nilai dan norma yang menjadi sebuah tatanan kehidupan masyarakat, dan setiap unsur-unsur atau anggota dia memegang teguh dan dia melaksanakan aturan tersebut sehingga bisa menjadi sebuah integrasi di dalam sosial masyarakat kita. Kemudian ada juga yang namanya disintegrasi. Disintegrasi di mana kondisinya adalah masyarakat yang mengalami ketidaksesuaian. Akhirnya nilai dan norma memudar, kemudian mengakibatkan kondisi masyarakat yang tidak melaksanakan tatanan atau sebuah sistem tersebut. Akhirnya apa? Terjadilah kekacauan, pergolakan daerah, kriminalitas, sehingga mengakibatkan sebuah perpecahan. Nah, salah satu disintegrasi yang terjadi dalam masyarakat kita itu mengakibatkan yang namanya konflik sosial. Di materi bab sebelumnya, KD 3.4, Sobat Teras sudah belajar banyak mengenai konflik sosial yang ada di masyarakat. Di mana di dalam konflik sosial itu ada dampaknya, ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya apabila tidak ditangani dengan baik, apabila tidak ada upaya untuk menyelesaikan sebuah perpecahan atau konflik tersebut, atau pasca konflik tersebut, untuk menjadi arah lebih baik, tentunya itu akan sangat mengkhawatirkan. Maka dari itu, perlu ada upaya supaya memperbaiki kehidupan masyarakat agar menjadi lebih baik pasca terjadinya sebuah konflik atau perpecahan yang terjadi akibat disintegrasi sosial itu. Nah, pada kesempatan kali ini Sobat Teras, nanti kalau setelah menonton video sampai akhir akan memahami apa sih hakikat pemulihan, rehabilitasi, reintegrasi, dan transformasi untuk memperbaiki kehidupan masyarakat menuju arah yang lebih baik. Mari Sobat Teras semua yang ada di rumah siapkan buku catatannya dan siap menyimak dengan baik materi yang akan saya sampaikan. Pada materi ini saya mengambil dari salah satu sumber buku paket karya Pun Marayati dan Juju kelas 11. Silakan nanti Sobat Teras bisa mencarinya baik di website saya atau di toko-toko buku yang menjual buku paket tersebut. Yang pertama, pemulihan atau recovery. Upaya menangani konflik ini merupakan tanggung jawab bersama baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Nah, pemerintah, Sobat Teras, dia mengeluarkan peraturan nih PP nomor 2 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 7 tahun 2012. Di mana di dalamnya ada bab penanganan konflik pada bab 5 disebutkan bahwa pemerintah mengatur pemulihan pasca konflik menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur sesuai dengan kewenangannya. Itu bunyi pasal 36 ayat 1 di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 itu. Kemudian dilanjutkan nih di dalam pasal 36 ayat 2-nya bahwa pemulihan pasca konflik meliputi ada yang namanya rekonsiliasi, rehabilitasi, rekonstruksi. Nah, rekonsiliasi itu apa, rehabilitasi itu apa, rekonstruksi itu apa, mari kita bahas satu persatu. Mungkin Sobat Teras ada yang sudah memahaminya dari materi KD 3.4 sebelumnya ya. Namun kita akan ulas kembali. Yang pertama, rekonsiliasi. Di dalam undang-undang tersebut, nomor 7 tahun 2012, disebutkan bahwa penanganan konflik sosial pada pasal 37 disebutkan pada ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan rekonsiliasi. Tadi kan ada tuh pasal 36 ayat 2 turunannya. Nah, ini pasal 37 ayat 1
bahwa rekonsiliasi antara para pihak yang bertikai dengan cara perundingan secara damai, pemberian restitusi atau ganti kerugian, baik itu pihak yang kedua belah pihak yang berkonflik tentunya, kemudian atau pemaafan. Adapun pada pasal 37 di undang-undang yang sama ayat 2 berbunyi bahwa rekonsiliasi dapat dilakukan dengan menggunakan institusi atau peranata adat dan atau peranata sosial atau satuan tugas penyelesaian konflik sosial. Nah, contohnya nih saya tampilkan di gambar sebelah kanan ini almarhum Gus Dur dalam upaya rekonsiliasi Aceh dan Papua. Jadi bagaimana menciptakan perdamaian pada pergolakan masyarakat Aceh dan Papua. Nah, ini pergolakan Aceh dan Papua pada saat itu kan mengakibatkan yang namanya kondisi disintegrasi sosial, sehingga memunculkan adanya konflik-konflik yang di sana, dan perlu ada upaya perdamaian. Upaya perdamaian ini bisa digunakan misalnya di sini menggunakan satuan tugas penyelesaian konflik. Seperti misalnya kasus konflik Ambon, konflik religi pada saat itu, dibuatlah satuan tugas khusus nih untuk menangani konflik Ambon pada saat itu. Atau misalnya konflik antara suku Dayak dan suku Madura pada waktu itu, insiden Sambas yang sangat terkenal ya, di mana ada satuan tugas penyelesaian konflik dari kedua belah pihak provinsi, dan tentunya ada pemerintah pusat yang campur tangan supaya tercipta sebuah rekonsiliasi perdamaian dengan cara perundingan yang damai. Ada restitusi juga, ganti rugi, ada sebuah kesepakatan bersama, dan ada pemaafan dari dua belah pihak yang berkonflik. Nah, ini yang pertama, rekonsiliasi. Upaya pemulihan yang pertama. Kemudian ada rehabilitasi. Sobat Teras pasti di rumah pernah mendengar yang namanya rehabilitasi ya? Di berita televisi dan sebagainya, atau di sosial media membaca majalah, koran dan sebagainya. Rehabilitasi. Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012, kita lanjut ke pasal berikutnya. Pasal 38 menyatakan bahwa pemerintah dan daerah melaksanakan rehabilitasi sesuai tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Rehabilitasi ditunjukkan pada daerah pasca konflik dan di daerah terkena dampak konflik. Jadi rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah yang bertanggung jawab di daerah tersebut, ditujukan kepada daerah yang mengalami konflik atau yang terdampak adanya konflik tersebut. Misalnya rehabilitasi pada masyarakat Ambon pada saat itu. Bagaimana anak-anak di sana? Apakah dia mengalami trauma secara psikologis? Bagaimana kondisi misalnya hak dan kewajiban pada masyarakat pasca konflik Ambon di sana? Nah, tentunya ada perlu upaya rehabilitasi. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa pulih kembali menjadi sebuah keadaan yang harmonis, berjalan seperti biasa, normal kembali, dan tidak terjadi konflik kembali. Nah, ada beberapa upaya rehabilitasi yang bisa dilakukan di dalam pemulihan atau recovery ini, yaitu pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok yang rentan. Misalnya anak-anak atau pihak-pihak misalnya yang menjadi pokok permasalahan konflik tersebut. Nah, kemudian penguatan relasi-relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat. Perlu dibangun lagi penguatan kepercayaan antara pihak-pihak yang berkonflik, misalnya di masyarakat Ambon, bagaimana masyarakat itu bisa percaya kembali meskipun dia berbeda agama gitu. Dan dia tidak mencurigai salah satu agama tertentu yang akhirnya nanti bisa mengakibatkan konflik terulang kembali. Penguatan kebijakan-kebijakan publik yang mendorong pembangunan perdamaian berbasis hak masyarakat. Artinya kebijakan yang dibuat supaya masyarakat bisa pulih kembali itu harus berbasis pada hak masyarakat. Artinya jangan sampai peraturan atau kebijakan yang dibuat itu diskriminatif atau hanya untuk golongan tertentu saja. Nah, upaya yang berikutnya bisa dilakukan dalam rehabilitasi yaitu pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, atau kelompok berkebutuhan khusus. Supaya apa? Supaya mereka yang terkena dampak konflik di kelompok-kelompok ini bisa terpenuhi lagi hak dan kewajiban dan kebutuhan dasar dia. Kemudian memfasilitasi serta mediasi pengambilan dan pemulihan aset korban konflik. Nah, ini juga penting. Rehabilitasi dengan melakukan pengembalian atau pemulihan aset korban konflik itu akhirnya mengakibatkan masyarakat yang menjadi korban konflik atau terdampak adanya konflik, dia bisa bangkit kembali. Dia bisa menjalani kehidupan masyarakat baik itu secara ekonomis dengan baik, dan dia memiliki akses lagi di
bukan di hartanya ya, tetapi di peluang dia untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, ini adalah beberapa upaya rehabilitasi yang bisa dilakukan dalam rangka upaya pemulihan pasca konflik yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Sehingga masyarakatnya nanti kembali harmonis dan mengalami integrasi sosial. Kemudian ada rekonstruksi. Tadi rekonsiliasi sudah, rehabilitasi sudah, kemudian ada rekonstruksi. Apa itu rekonstruksi? Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, di pasal yang berikutnya, pasal 39, menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan rekonstruksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Rekonstruksi ini bentuknya dalam hal apa? Bisa Sobat Teras lihat di gambar saya, ini adalah salah satu dampak kerusakan yang terjadi di konflik Ambon pada saat itu, tahun 1999 sampai 2002. Nah, di sana itu kerusakannya sangat parah, banyak sekali bangunan yang terbakar, bagaimana fasilitas-fasilitas umum juga mengalami kerusakan dan sebagainya. Perlu ada rekonstruksi. Tadi kita sudah melakukan rehabilitasi nih terhadap SDM-nya, terhadap manusianya, supaya bisa pulih kembali, tetapi kita juga perlu yang namanya rekonstruksi. Nah, upaya rekonstruksi yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yaitu misalnya yang pertama, pemulihan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian. Bisa jadi konflik ini merusak fasilitas-fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Mungkin kantor-kantor yang menjadi tempat kerja terbakar semua. Nah, ini perlu adanya namanya rekonstruksi. Kita bangun kembali nih fasilitas-fasilitas ini. Kemudian perbaikan sarana prasarana umum daerah konflik. Nah, sarana prasarana umum misalnya apa? Banyak sekali ya. Baik itu fasilitas-fasilitas jalan raya yang mungkin rusak, fasilitas umum yang mungkin dirusak juga di dalam konflik tersebut. Perbaikan dan pemulihan tempat fasilitas ibadah. Nah, di dalam konflik religi yang pernah terjadi, pernah ada perusakan terhadap tempat ibadah tertentu, dan ini sangat mengerikan sekali ya. Dan kita berharap tidak akan pernah terjadi lagi di Indonesia konflik-konflik yang seperti ini. Nah, perlu ada perbaikan, rekonstruksi kembali fasilitas tempat ibadah supaya dia bisa melaksanakan hak dan kewajibannya. Perbaikan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan atau daerah konflik. Peningkatan fasilitas pelayanan publik, misalnya kantor-kantor pemerintahan yang mungkin dirusak di dalam konflik tersebut, dipulihkan kembali, diperbaiki kembali. Kemudian ditingkatkan lagi pelayanannya supaya masyarakat bisa bukan mengeluarkan keluh kesah, artinya bisa mengadu apa yang dia hadapi, apa yang dia kurangi dan sebagainya, supaya pemerintah bisa melalui pelayanan yang lebih. Kemudian perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan termasuk kesenjangan ekonomi. Nah, ini juga bagian dari rekonstruksi di mana struktur dan kerangka kerja di dalam sebuah wilayah yang berkonflik bisa jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat itu timpang atau mengalami diskriminasi, akhirnya mengakibatkan konflik tersebut. Nah, ini perlu direkonstruksi, dirubah. Anggota-anggota yang berada di struktur itu tidak adil, artinya berat sebelah, perlu kita ganti dengan human yang tentunya atau manusia-manusia yang adil dan dia membuat kebijakannya tidak mengakibatkan sebuah kesenjangan. Nah, ini adalah pelaksanaan rekonstruksi, bagian dari pemulihan atau recovery pasca konflik. Tadi kita sudah belajar ada rekonsiliasi, rehabilitasi, ada rekonstruksi. Jadi kalau rekonstruksi itu lebih cenderung ke secara fisik, tetapi rehabilitasi itu kepada sumber daya manusianya, bagaimana kita mengembalikan lagi manusianya supaya menjadi kondisi seperti semula. Nah, bisa dipahami ya Sobat Teras semua, pemulihan pasca konflik ini. Kemudian ada yang namanya transformasi sosial. Penanganan pasca konflik perlu ada yang namanya upaya transformasi sosial. Transformasi sosial terdiri dari dua kata, yaitu transformasi dan sosial. Transformasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perubahan rupa, bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Adapun sosial menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti berkenaan dengan masyarakat. Jadi ada perubahan di dalam sebuah masyarakat tersebut. Nah, transformasi sosial berkaitan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat,
Perubahan dapat terjadi akibat beberapa hal seperti peningkatan ekonomi, terjadinya perang, kekacauan politik, dan konflik di masyarakat. Transformasi sosial mengacu pada proses perubahan yang terjadi pada nilai, norma, hubungan, dan stratifikasi sosial pada masyarakat. Transformasi sosial juga mempengaruhi pola interaksi di dalam masyarakat. Nah, transformasi sosial harus disikapi dengan baik di dalam sebuah masyarakat. Supaya apa? Ketika ada perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, baik itu terjadi karena konflik, atau di sini disebutkan karena kekacauan politik, atau perang, atau peningkatan ekonomi yang terjadi karena disintegrasi sosial tentunya, itu harus ditanggapi dengan baik. Supaya apa? Supaya perubahan nilai, norma, dan hubungan di dalam masyarakat setelah mengalami transformasi itu cepat beradaptasi, cepat menyesuaikan diri. Akhirnya kondisi masyarakatnya tidak mengalami pergolakan yang berkepanjangan, tidak mengalami konflik yang berkepanjangan. Akhirnya apa? Masyarakat bisa kembali melakukan interaksi sosial seperti semula atau normal, seperti kondisi yang seimbang atau harmonis. Nah, ini namanya transformasi sosial. Jadi kalau kalian Sobat Teras senang nonton Transformer kan perubahan ya. Nah, ini harus ada perubahan yang lebih baik lagi di dalam transformasi sosial. Kemudian yang terakhir ada reintegrasi sosial. Tidak asing ya kata reintegrasi sosial. Ada integrasi sosial, penyatuan, ada disintegrasi sosial, perpecahan, ada reintegrasi sosial. Apa itu reintegrasi sosial? Yaitu, ini menurut si Pius Partanto di dalam Kamus Ilmiah Populer, bahwa reintegrasi sosial adalah kembali ke kondisi sebelum terjadinya konflik atau perpecahan. Dengan demikian, reintegrasi merupakan suatu proses sosial dalam menyatukan kembali pihak-pihak yang berkonflik untuk berdamai atau bersatu kembali seperti kondisi sebelum terjadinya konflik. Nah, kalau kita bayangkan sepertinya susah ya. Kalau Sobat Teras di rumah berkonflik dengan sahabatnya, kemudian ternyata konfliknya itu sangat berat gitu, dan sangat menyakitkan hati. Kemudian kita untuk berbalik ke kondisi kita bersahabat seperti semula, berbaikan kan pasti punya rasa berat kalau orang ini atau orang yang berkonflik ini tidak ingin berdamai gitu. Nah, makanya dalam reintegrasi sosial itu perlu ada upaya dari kedua belah pihak yang berkonflik supaya dia membuat sebuah kesepakatan agar dia kan kembali kepada kondisi masyarakat yang semula, yang damai dan harmonis. Itu namanya reintegrasi sosial. Jadi kalau ada sebuah wilayah, dua desa yang tadinya damai, mereka saling bekerja sama satu sama lain, suatu ketika terjadi konfliknya karena perebutan lahan misal. Kemudian mereka bentrok sampai ada yang meninggal. Tidak terima pasti salah satu pihak yang menjadi korban konflik sampai meninggal. Tetapi ketika kita harus reintegrasi sosial kembali menjadi kondisi yang semula, ya kedua belah pihak yang berkonflik ini harus benar-benar saling memaafkan, saling membuat kebijakan atau regulasi bersama, atau kompromi bersama supaya masyarakatnya bisa kembali seperti sedia kala sebelum mengalami konflik tersebut, sehingga masyarakatnya dalam kondisi harmonis dan dalam kondisi yang seimbang dan mentaati nilai dan norma yang masyarakat. Nah, inilah konsep dasar dari reintegrasi sosial nih, kembali menyatu setelah mungkin mereka ini pada berkonflik ya, kemudian mereka menyatu menjadi sebuah kesatuan yang utuh lagi. Nah, Sobat Teras semua, itulah beberapa upaya dalam meningkatkan kondisi masyarakat kita jauh lebih baik pasca terjadinya konflik atau terjadinya sebuah disintegrasi sosial yang ada di masyarakat kita. Ada pemulihan atau recovery, di mana pemulihan tadi Sobat Teras sudah tahu, ada rekonsiliasi, kemudian ada rehabilitasi, ada rekonstruksi, kemudian ada transformasi sosial, dan yang terakhir ada yang namanya reintegrasi sosial di dalam masyarakat. Nah, kita berharap bahwa Indonesia merupakan masyarakatnya sangat multikultural, sangat majemuk, sangat beragam sekali, dan tentunya kita berdoa selalu untuk perdamaian masyarakat Indonesia, dijauhkan dari yang namanya konflik, dan kita tetap memegang teguh integrasi nasional bangsa kita dengan tentunya melihat bahwa Bhinneka Tunggal Ika ya, meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu juga. Sekian dan terima kasih mengenai materi KD 3.5 ini, semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak semua, dan ini adalah materi yang terakhir di KD 3.5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.